Nah, sobat semuanya, balik lagi bersama dengan Pak Heri dan ini video terakhir ini. Ini adalah review dari keris terakhir ini. Kalau nggak ada tambahan lagi loh. Kalau kadang itu ada juga. Ini adalah video terakhir. Ternyata masih ada dikeluarkan itu. Adalah. Enggak mas, kasihan ya kayak. Kok bosol gitu. Oh ya Pak, sebelum saya buka ini. Ini untuk di handle-nya ini. Bahannya apa ini Pak? Kayu mas. Kayu ya. Kayu gitu. Tapi ukirannya lama sih Pak. Ini lama sih, kayak lama sih. Ukirannya bagus ya teman-teman. Kayak gini. Namanya apa? Enggak tahu Pak. Itu Model apa? Enggak tahu mas. Enggak tahu. Iya, enggak tahu. Nah, ini adalah coba kita akan langsung membukanya. Kira-kira kerisnya seperti apa ini sobat semuanya. Ini adalah koleksi terakhir beliau yang akan direview hari ini. Karena kalau untuk mereview dari pusaka beliau yang banyak ya nggak mungkin selesai satu hari. Boleh Kang ya? Iya, iya. Nah, sobat semuanya, coba kalian amati. Kalau kalian melihat ini di sini sekilas kayak sodolanan Bang. Iya kayak itu. Kayak sodolanan sobat semuanya. Tapi kalau kita lihat secara lebih dekat, nah di sini ini semacam kayak ada tiga sodolanan. Tiga sodolanan. Iya. Apa ya? Adek telu apa ya namanya ini? Kalau di dalam Tosan Aji ini namanya adalah janur sinebit. Iya. Gitu nggih? Janur sinebit. Janur sinebit sobat semuanya. Karena apa? Karena dia berkumpulnya ini di tengah. Nah, ini di bagian tengah. Karena kalau di bagian di pinggir-pinggirnya ini ada, di sini juga ada. Ini namanya adalah gajah gelar. Gitu Pak. Iya. Nah, ini bolak-baliknya sama dan istimewanya di sini sobat semuanya. Untuk pamornya sendiri ini termasuk pamor ngawat ini Pak. Ngawat. Iya. Kalau kita raba seperti ini sobat, ini ada kayak gerenjel gitu loh, ada mengganjal gitu loh. Nah, seperti ini. Asik ini. Ini dulu dapatnya dari mana nih Pak? Ini sudah lama. Ini anu mas, generasi pertama. Sebenarnya. Oh, ini juga masuk generasi pertama. Iya, generasi pertama. Asik. Tembus ke gonjonya. Ini tembus ke gonjonya ya? Iya. Untuk pamornya ini. Iya. Oh, tembus ini ke anunya. Gonjo, ini gonjo. Oh ya gonjonya. Ini pesi. Pesi. Gonjonya ini gitu. Gonjonya tembus. Oke. Keren sekali nih. Ini untuk pola dari pamornya sendiri ini sama dengan punya saya yang pamor Sodolanang berada di dapur Jaran Guyang. Ini pamornya hampir sama seperti ini. Punya saya punya. Panjenengan punya? Enggak punya saya. Oh nggak punya? Belum. Saya punya. Masih ada di lokasi masih ada mas. Masih nego di lokasi. Oh masih nego. Oke. Oh, Jaran Guyang itu adalah dapur pusaka pertama yang saya miliki Pak. Cuma sudah saya markan. Kalau sekarang saya punya di rumah itu ada dua. Jadi Jaran Guyang dia yang besinya seperti ini Pak. Oke. Hitam kelam, hitam apa ya? Hitam Keleng. okay, hitam keleng. Tapi untuk pamornya, nah seperti ini. Pamornya Sodolanang satu, belok ini seperti ini. Iya, nurut dulu. Iya, menurut lo. Yang satunya lagi itu dia gonjo ini Pak, pesi ceblokan. Kayak punya ini yang waktu itu loh. Iya, waktu. Lafaz Allah itu. Itu derajat. Nah, itu di sini ceblokan dan di bagian pinggir-pinggirnya ceblokan ini Pak. Ini semacam kayak ada jimat getokan, diketok gitu. Oh, gedok. Seperti itu, oke. Seperti itu sobat semuanya. Unik sekali. Pusakanya besar ini. Gede. Ya, ini besar ini. Tantingannya mantap. Antel, ngelimpo. Mantap banget gitu. Iya. Asik ini. Oh ya Pak. Ini juga ini kita sharing. Iya. Kemarin itu ada salah satu dari penonton saya yang juga subscriber itu bilang saya juga gimana ya mau apa ngiling itu apa ya bahasa mengingatkan itu juga sungkan gitu. Jadi kalau beliau itu punya gini Pak, punya pengalaman dia didatangi oleh leluhurnya, dikasih pusaka ini. Nah, pusaka ini sama beliau datang ke rumah seseorang yang katanya mampu untuk menarik pusaka. Nah, gitu, seperti itu. Akhirnya sama orang-orang tersebut, saya sebutkan si B itu, dia disuruh, oh iya saya bisa.
belikan minyak ini gitu Pak. Iya, iya, iya. 2 pusaka itu beliau habis 4 juta untuk beli ubur rampe dan minyaknya katanya yang mahal. Lalu pusaka tersebut ditunjukkan kepada saya Pak. Iya. Dan saya nggak habis pikir 2 pusaka itu adalah pusaka Kamabikan kan. Ya, aneh. Nah makanya itu. Dan saya nggak sekali 2 kali yang seperti itu. Orang-orang yang katanya ini pusaka yang tarian itu, Nah, itu. kok kok baru gitu loh. Kak Mas itu Mas, itu ada indikasi penipuan. Ada indikasi ke situ. Betul. Ada. Nah tapi saya ini Pak mau mengingatkan itu, kalau memang di dalam teman-teman Tosan Aji memang hal seperti itu sudah sangat tahu sekali. Tahu banget. Tapi juga gimana ya? Ini kan juga nggak enak untuk makanya ini harus diedukasi. Iya betul Mas. Berarti gini Mas, saya pernah teman saya nunjukin ke saya, dia punya teman, masanya paranormal katanya, bisa ngambil pusaka. Nah saya lihat, sampai ini kamar saya kebengi ngambil uangin di pusaka dulu Pak. Iya. Bilang gitu. Oh iya, coba tak ikut. Kan jangan ikut. Iya wajib lo ikut. Berarti yang di depan ini yang paranormalnya. Oke. Belakang ini teman saya, yang belakang ini sampainya, saya belakang kiri. Ternyata itu disawat. Saya tahu nyawa. Sawat. Kulo enak. Akhirnya saya, "Oh, iku enak." Boleh dulu. Ini bisa pasar turi. Dia itu percaya banget. Yang teman saya percaya banget. Terus tak ingatkan. Mbah, itu tua saya. Mbah, itu pusaka itu keris tahu itu terus minyak. Gak tahu itu emas kuning. Kuningan ya. Ini emas coba dengan tes. Nek emas bener. Rezeki sampean. Aku dites iya kuningan. Coba. Coba kalau ini menggandeng nek tak dilatih. Aman kok menunggu tambah potongan. Aman kok tambah 7 juta. Oke. Terus itu ya enggak. Gitu. Betul. Itu cari uang dengan cara yang haram. Kurang bener lah itu seperti itu. Positif. Karena saya pun kalau mau mengingatkan juga serba salah sama semuanya. Karena apa? Dia masih percaya. Terkadang yang mau saya ingatkan ini dia ikut langsung. Saya tahu langsung. Ya, membela. Gitu loh. Saya tahu langsung soalnya, makanya saya percaya. Karena saya tahu langsung wah, ini memang seperti ini. Nah, kalau untuk para pecinta Tosan Aji yang sudah diketawain malahan gitu loh ya. Ini minyak. Contoh minyak. Minyak itu ada gitu Mas. Di pusaka ini kita taruh minyak di sini. Botolan kecil. Iya. Tapi ini rahasianya para orang-orang. Orang oknum. Jadi dia di dalam. Ini diolesi minyak terus pusaka diambil. Begini. Ini keluar asam. Iya. Itu mainan ini. Mainan ini kimia bukan kimia. Kalau kita para pecinta Tosan Aji yang sudah hal-hal seperti itu sudah tahu. 50.000 perak itu harganya. Yang kasihan kan orang-orang yang masih awam. Ngerti. Makanya kita bicara di video ini biar mungkin ditonton sama beliau-beliaunya yang belum ngerti. Yang belum ngerti dan biar melaksanakan itu supaya sadar gitu. Supaya sadar. Saya itu tidak sekali 2 kali ini ke teman-teman saya. Saya pun keluarga saya pun juga ada Pak yang kena. Jadi ini kalau boleh saya bercerita, jadi ibu saya waktu itu dia kenal dengan seseorang. Dia kenal dengan seseorang dan juga ya seperti itu. Wah, ini ada pasangannya seperti ini. Padahal kalau boleh dibilang itu semacam kayak ilmu kayak ini loh, kayak sulapan gitu loh. Iya, magic. Sulapan. Kayak seperti itu. Memang ada betul yang bisa dari itu. Ada teman saya, cuma ya magic. Sulapan gitu. Sulapan. Terus saya dikasih tahu, iya saya dapat gini. Bu, saya gitu, Bu. Sudah jangan percaya hal seperti itu. Kalau sampean masih percaya, berani taruhan 1 atau 2 hari atau 1 minggu lagi pasti dia akan menunjukkan sesuatu yang baru lagi. Oh, yang di sana harus diambil, yang sana pasti akan terus gitu. Itu akhirnya uangnya terkuras. Seperti itu. Jadi buat kalian semuanya para pecinta Tosan Aji pemula, jadi harus betul-betul ini waspada. Jadi jangan tergiur dengan wah ini ditarik. Saya tahu langsung ini ditarik. Pusaka sakti itu ya. Itu
tidak menjamin itu apa ya? Tidak menjamin keoriannya gitu. Itu pusaka baru semua, Mas. Gitu, gitu. Nek pusaka dilempar pusaka asli yang pamor seperti itu ada emasnya ya rugi dia. Rugi. Rugi. Kenapa tidak diambil sendiri? Kenapa dikasihkan orang? Logikanya seperti itu, logika aja. Kenapa pusaka itu dikasihkan orang kok? Kalau itu memang bagus emas, lapisnya emas, kok nggak diambil sendiri, dijual sendiri? Enggak. Itu tanda-tandanya seperti itu. Ya benar sekali sobat semuanya. Jadi intinya dari pembuatan video ini pun juga kita mengingatkan kepada teman-teman, jadi kalian harus lebih bijaksana kalau bermain di pusaka-pusaka atau sanaci atau apalagi yang kalian masih awam lalu menggeluti dunia yang tarik menarik seperti itu, dan kebanyakan kalian pasti akan kena gitu, uangnya terkuras. Itu semuanya. Oh ya, kita akan melihat nih pamornya seperti apa ini. Kata Pak Heri tadi kan pamornya sangat jelek sekali. Akan saya balik untuk videonya biar kalian juga lebih tahu seperti apa dari bentuk pamornya. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari kerisnya. Tapi di sini ini masih terbungkus plastik. Sama Pak Heri tadi mau dibuka, saya nggak usah Pak. Di sini sudah ini kok. Lihatnya sudah sangat jelas sekali sobat. Nah, ini adalah pamor Janur Sinebit. Janur Sinebit itu dia pamornya ini ada tikat dan menggumpalnya itu di bagian tengah bilah sobat semuanya. Kalau di bagian ini pinggirnya ini ada lagi pamor yang seperti ini. Ini namanya adalah pamor gajah gelar. Jadi dia tidak menggumpal di tengah saja, tapi juga ada di bagian pinggir-pinggir juga ada gitu. Luar biasa sekali ini. Ini juga generasi pertama dari koleksi Pak Heri ini. Tapi ini mungkin juga dimaharkan mungkin ya. Kalau cocok Kalau cocok dimaharkan sobat. Bagus Mas, pusakanya besar gede. Pusakanya bagus dan juga masih utuh ini sobat. Mataram. Nah, ini loh Pak Heri, saya juga masih bingung untuk pamornya. Kalau untuk pamor cuma satu, ini kan namanya adalah kendit mimang. Kendit mimang kalau di dalam gonjo. Nah, kalau untuk 3 dan seterusnya itu kan Mas Kumambang. Nah, kalau 2 ini masuk apa kira-kira Pak? Kalau untuk di bagian gonjo ini kan 2 Pak. 2. Nah, 2 pamor ini. Apakah juga masuk di Mas Kumambang atau apa ya? Ini ya 2 Kumambang Mas. 2 Kumambang. Tembusannya ini Mas, tembusannya dari sini. Tembusannya ini. Ya. Saya nggak ngerti Mas. Diambil anak saya saja 2 Kumambang. Jadi kalau satu sobat, cuma satu saja di sini dan tembus ke sini, ini namanya adalah pamor kendit mimang. Kalau ini jumlahnya 3 dan atau 5 gitu berlapis-lapis, dia masuknya di Mas Kumambang. Nah, kalau 2 ini masuk apa kira-kira ya? Apakah juga masuk Mas Kumambang mungkin ya Pak ya? Mungkin. Karena kan untuk pamornya dia kan juga berlapis. Berlapis 2 gitu. Tembusannya mungkin. Tembusannya ini Mas. Tembus ke sini. Berarti mungkin itu. Keren sekali. Oke, mungkin cukup sekian mungkin Pak ya untuk review di hari ini. Mungkin seperti itu nggih. Nggih, Mas Tony. Oke, siap. Nah, demikian tadi sobat, ini adalah akhir dari perjumpaan kita, akhir dari silaturahmi saya di kediamannya Pak Heri untuk edisi kali ini. Mungkin Pak Heri ada pesan-pesan kepada sobat semuanya, khususnya bagi para pencinta sanaci pemula ini, atau juga kepada seseorang yang ingin ini menanyakan mahar tapi takut seperti apa? Monggo. Oke. Gini, untuk menanyakan mahar saya dulu juga pernah mengalami seperti apa yang mungkin sungkan untuk sungkan. Enggak apa-apa. Sungkan karena mungkin dikiranya mahal gitu. Saya enggak jadi enggak masalah. Yang penting kita ada silaturahmi di sini, menambah teman, menambah saudara. Itu dalam dunia perkerisan harus seperti itu. Nah, jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kalau kalian sobat semuanya ingin katakan, wah saya berminat ini, langsung saja tanyakan kepada beliau. Anggap teman sendiri. Karena untuk setiap video saya dengan Pak Heri, saya selalu menyertakan nomor WA-nya Pak Heri di akhir video. Langsung saja hubungi ke beliau, jangan lewat saya. Nanti dikiranya aku sungkan Mas, tahun ini repot tambah. Nantinya dikira saya jadi makelar. Sungkan-sungkannya merepotkan sampai. Gitu. Kalau untuk ini, untuk bagi teman-teman pemula ada yang di pemula tetap pesan saya satu,
carilah, nyimpanlah pusaka. Baik itu bentuknya apa, yang penting yang pertama boleh saya yang sepuh dulu. Sepuh dulu. Yang sepuh. Kalau nanti kalau untuk edukasi untuk pribadi nggak apa-apa, dikhawatirkan apa-apa. Gitu. Tapi untuk tua jauh untuk sepuh. Yang sepuh itu pasti punya energi, punya tua itu pasti dan wangi pasti. Gitu. Kalau untuk yang pusaka-pusaka sepuh. Dan satu lagi bagi orang-orang yang masih lugu, yang belum tahu di dunia pertanian, jangan percaya dengan pengambilan pusaka yang ada di alam. Itu Penarikan pusaka itu saya kira itu gimana ya? Saya bilang itu terus terang aja Mas. Itu kurang setuju kalau Pak Heri, karena ada juga ini sobat-sobat. Ini masih pro dan kontra. Ada juga yang meyakini memang bisa Mas, ada dan bisa. Ada juga yang itu adalah akal-akalan. Ada yang seperti itu. Makanya kalau saya pribadi sobat-sobatnya, lebih bijaklah kalian di dalam berpikir sebelum melakukan hal tersebut. Kan seperti itu. Kalau untuk saya pribadi menyarankan seperti itu. Ada lagi Pak? Cari yang nyata-nyata aja. Cari yang nyata-nyata saja lah, nggak usah pakai minyak-minyakan. Langsung mahari kalau memang ada. Oh, ini adalah pusaka yang saya sukai, langsung mahari gitu saja. Gitu Pak. Oke, sobat semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosana Aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.